Shalom, Shalom. selamat sore, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Pertama-tama saya terima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang kedua terima kasih kepada jemaat Tuhan yang terus berdoa. Ya, puji Tuhan saya bisa sampai di tempat ini karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Mungkin ada saudara yang tahu atau belum tahu, ya kemarin saya dengan Bapak Gembala ada di Timur Tengah, lebih tepatnya ada di Israel, ya, dan kami terjebak karena ada perang di sana, ya. Nah, saya mau saksikan kepada saudara, saya kasih tema khotbah saya, Yesus meluputkan dari malapetaka. Wow. Karena saya mengalami di sana malapetaka, saya mengalami namanya lembah kelam, saudara. Ada yang pernah di kepalanya ngelewat rudal itu lewat di atas kepala saudara? Belum ya, saya sudah mengalami itu saudara. Dan kalau saya sampai detik ini sampai dengan tanpa kekurangan satupun, semua karena Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, langsung saja saudara, saya akan tampilkan ada total 13 video buat saudara. Itu yang saya rekam selama yang saya alami di sana. Dan supaya menjadi berkat buat saudara bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sanggup meluputkan dari segala mara bahaya, sanggup meluputkan dari segala malapetaka, bahkan sanggup meluputkan dari yang namanya rudal saudara. Saudara tahu, negara Israel itu punya satu sistem pertahanan. Saya percaya bahwa Tuhan ini adalah biji mata Tuhan, sehingga Tuhan melindungi. Ada namanya Iron Dome, saudara. Jadi kalau rudal itu terbang, saudara, kalau tidak ada Iron Dome, bisa hancur. Kalau saya boleh gambarkan kekuatan ada rudalnya itu gini, kalau itu jatuh misalnya katakanlah di MCP, dampaknya itu sampai Araya, saudara. Tapi karena Iron Dome itu cukup cuma sampai di langit dan seperti kayak kembang api gitu loh, kayak gitu, saudara. Kalau ditanya mencekam, ya pasti, saudara. Ya. Tapi kalau saudara tanya apakah saya takut mati, saya jawab tidak. Kenapa? Karena kalau belum waktunya mati nggak akan mati. Kalau belum waktunya mati sekalipun itu ada rudal nggak mati saudara. Tapi kalau waktunya mati, lantai kamar mandi pun bisa membuat Anda mati saudara. Kepleset ya. Kalau waktunya mati, ketelen biji salak pun bisa mati saudara. Ya, tapi hari saya mau katakan kalau belum waktunya mati, enggak mati saudara. Artinya Tuhan punya rencana buat Anda dan saya untuk kita selesaikan. Saya mulai dengan cerita ya sambil nanti diikuti dengan video multimedia. Jadi kami berangkat pertama ke Mesir dulu saudara. Rutenya adalah Jakarta, Surabaya, Jakarta, lalu sampai ke Dubai. Di Dubai kami pergi ke Mesir. Mesir kami tiba tanggal 22 Februari. Jadi kami berangkat 21 Februari, kami tiba 22 Februari. Ya kurang lebih 21, 22 lah. Ya. Kami tiba, kami langsung melakukan perjalanan kami. 21, 22, 23, 24, 25 kami menyelesaikan segala agenda tur di Mesir. Kami ke piramida, kami ke beberapa gereja yang ada di Mesir. Karena saudara kalau baca Alkitab, Yesus pernah ke Mesir. Ya, ketika dalam kondisi anak, jadi kurang lebih usia mungkin 1, 2, 3, 4 tahun, Yesus pergi ke Mesir karena Raja Herodes punya pengumuman siapa bayi yang orang Yahudi akan dibunuh yang di bawah 2 tahun. Atau anak Yahudi akan dibunuh. Dan Yusuf, Maria dan Yesus turun ke Mesir. Nah singkat cerita setelah tanggal 25 kami selesai di Mesir, kami melanjutkan perjalanan ke Israel. Kami lewat daerah namanya Taba. Taba ini dekat dengan namanya Eliat. Nah Eliat ini adalah kota di Israel yang berdekatan, jadi perbatasan darat dengan Mesir. Lalu kami masuk tanggal 26, kami masuk langsung ke Yerusalem, ke Bethlehem. Ya Bethlehem itu Palestina, jadi di situ ada otoritas Palestina, ada Israel, itu berdampingan. Nah saudara kami masuk ke Bethlehem 26, 27, 28 hari Sabtu. Nah tepat tanggal 28. Jam 8 pagi saya ingat betul, saya catat. Kami jalan di Yerusalem lama, di situ ada yang namanya Via Dolorosa atau jalan salib yang dimana Yesus menjalankan perjalanan salibnya hingga sampai disalib, dikubur dan bangkit. Nah sampai di stasi 1, jadi ada sekitar 14 stasi atau perhentian. Nah ketika di stasi 1, tiba-tiba HP kami semua saudara, nah sebelum HP ke HP, tiba-tiba saya melihat orang lokalnya pada lari, kalau bahasa Jawa itu semburat. Ya, jadi mereka lari ketakutan, mereka ketuk-ketuk pintu. Itu yang saya pandang, saya lihat karena waktu itu grup posisi kami melihat ada kubah emas atau Dome of the Rock. Ya, itu ada Masjidil Al-Aqsa, kompleks di situ. Nah, saya melihat orang-orang lokal ini berlarian, mereka sembunyi di rumah masing-masing, kami nggak tahu ada apa. Tiba-tiba HP kami berdering. Bahasa Ibrani saya nggak tahu apa, tapi tulisannya emergency. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi saya berpikir positif aja. Nah, setelah HP saya berbunyi, kami semua HP-nya berbunyi. Jadi seluruh peserta HP-nya berbunyi. Lalu sirine kota berbunyi. Niut. Wow, tambah panik ya. Lalu di situ kami total 23 orang ya.
20 peserta, 3, satu adalah pemimpin tour atau tour leadernya, yaitu owner, pemilik dari GMT Tour yang kita kerjasama dengan BYM Tour. Lalu 2 pendeta, yaitu Bapak Gembala, Pendeta Dr. Samuel Syanto dan saya. Jadi 20 plus 3. Nah, saya tanya kepada tour lokal, guide lokal, namanya Pak Syadi, orang Arab Kristen, ya Pak Syadi. Lalu saya tanya, Pak ada yang terjadi? Dia coba kontak dengan agen yang ada di sana di Yerusalem. Nah singkat cerita ketika dia mendapat kabar, dia cerita ke Pak Simon cerita ke kami. Nah kami disuruh untuk tahan dulu karena supaya peserta nggak panik. Saya sudah 15 kali ke sana, Bapak Gembala sudah 55 kali ke sana. Nah kami punya pengalaman sebelumnya kalau ada namanya kota Haifa. Haifa itu di tepi barat, satu garis dengan Gaza, dekat dengan Tel Aviv. Nah kami sering lihat itu kalau yang lokal, jadi kan ada namanya Hamas ya, lokal itu sering ngirim kayak misil gitu saudara, ngirim misil gitu, nanti dihantam sama Iron Dome, nanti jadi kayak kembang api. Itu kami pernah lihat, seingat saya 13 tahun yang lalu 2013. Nah yang kali ini berbeda. Ini internasional karena lawannya bukan di dalam tapi ada di seberang di luar, di seberang timurnya saudara. Nah saya diinfo oleh Pak Simon, kami diinfo bahwa disitulah serangan pertama dari Israel kepada Iran. Nah itu. Nah emergency yang kami terima itu adalah emergency bahwa siap-siap counter attack dari Iran saudara. Nah itu ceritanya seperti itu. Nah kami disuruh tahan supaya peserta nggak panik. Karena peserta rata-rata pertama kali baru datang dan mereka tahu bahwa ini negara siap perang, negara darurat perang. Kami nggak mau bikin mereka cemas. Nah singkat perjalanan saudara kami sampai di namanya Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ini adalah tempat di mana Yesus disalibkan, dikubur dan bangkit versi saudara kita yang Katolik. Ada yang namanya Garden Tomb, ini yang versi Protestan. Nah singkat cerita karena sekarang udah canggih, HP peserta itu ada dapat dari salah satu media massa sosial media yang tiba-tiba muncul notif Israel attack Iran. Wah, panik peserta saudara. Nah ketika panik peserta ada satu peserta yang tanya ke saya, Pastor Yoel apa yang terjadi? Saya katakan, saya mau ceritakan tapi jangan takut ya. Saya bilang, iya tenang aja saya gak takut. Saya bilang gini aja, rudalnya Israel ke Iran. Peng, matanya itu bisa kelihatan langsung ketap-ketip berkaca-kaca. Kenapa? Takut, gak bisa pulang. Nah singkat cerita, kami langsung evacuate, kami cepat-cepat disuruh keluar dari daerah itu. Nah kami sempat mampir dulu ke namanya Garden Tomb. Nah kami mampir di Garden Tomb, saya ingat jam 10. Kami di situ Garden Tomb itu adalah Bukit Golgota, kuburan, dan tempat Yesus disalibkan versi Protestan. Nah 10.15 lagi asik-asik foto di kubur Yesus. Sirine berbunyi, HP kami juga berbunyi. Langsung kami disuruh cepat masuk ke bunker. Nah itu yang saudara nanti lihat di video-video yang mana video saya banyak ditonton, bahkan sampai masuk di media massa, saya ada masuk di TV juga, di koran juga. Nah itu bunker yang level pertama. Jadi bunkernya itu saya baru tahu bahwa setiap situs itu ada bunkernya saudara. Jadi kena dar itu nggak bakal bisa hancur, itu saking hebatnya di Israel seperti itu. Dan itu 2 layer, jadi ada bunker yang ground level, ada bunker yang bawah lagi. Jadi kalau misalnya yang di atas kurang aman, kami akan turun tangga ke bawah saudara. Bayangkan saya bawa ada satu peserta yang mohon maaf harus pakai kursi roda. Kami sampai di situ karena gini, saya dengan Bapak Gembala harus jaga supaya peserta nggak panik. Karena kalau panik bisa namanya panic attack. Bisa stroke, bisa serangan jantung, bahkan bisa pingsan. Akhirnya kami ya di situ kami guyon, kami apa, bahkan kami dengar suara ledakan itu, dar itu. Ya sudah kami, woi tepuk tangan itu. Walaupun dalam hati, wah ini semula apa gak ya gitu saudara. Ya. Dan akhirnya 10.15 kami masuk ke bunker, 10.30 kami di briefing tunggu 1,5 jam. Karena Iran sedang melakukan serangan balik. Dan betul saudara, 11.30 berarti 1 jam waktu setempat ya. 11.30 kami mendengar ada ledakan di dalam bunker. Dam gitu saudara. Tapi kita bersyukur kita jadi orang Indonesia saudara. Karena ada dam gitu bukan takut tapi woi tepuk tangan gitu saudara ya. Nah itu salah satu juga video yang viral juga itu ya. Nah selesai setengah jam, jam 12 kami cepat-cepat disuruh keluar dari kota Yerusalem. Nah itu saya cerita ada yang pakai kursi roda sampai didorong sampai dorong cepat banget sama roda pokoknya ngebut aja sampai ada wes kesuwen tak lari ya saudara ya. Sampai mujizat sampai terjadi ya. Kami cepat di situ ada 3 grup yang saya lihat, ada 2 grup Indonesia dan 1 sepertinya Spanyol karena pakai bahasa Latin. Nah kami langsung lari ke utara saudara, satu kota namanya Nazaret. Nah kalau saudara tahu di Nazaret ini adalah kotanya Yusuf dan juga kota Maria atau ibunya Yesus. Nah di situ kami datang kotanya udah sepi, gak ada mobil pada semua udah parkir di pinggir-pinggir saudara. Nah kami berangkat jam 12, kami sampai di Nazaret jam 2 siang waktu setempat.
Nah kita lapar saudara, makan dulu dong. Walaupun ada rudal perut gak boleh kosong ya. Makan dulu kita, saya kepikiran makan saudara. Nah waktu kita makan lah kok restorannya kayak bunker saudara ya. Mungkin maksudnya kalau kenyang ada apa-apa tapi yang penting kenyang gitu ya. Kami makan Italian di situ, kami makan spaghetti, makan risotto di situ ya. Terus gak kepikiran pokoknya yang penting mangan dulu saudara. Nah setelah makan kami mampir ke gereja yang di mana di situ adalah rumahnya Maria. Jadi Ibu Yesus punya rumah di Nazaret yang jadi gereja di situ kalau saudara tahu ada foto-fotonya Maria dari semua negara. Ada dari Indonesia ada, jadi seperti model-model batik Jawa gitu. Ada yang dari negara-negara lain, ada dari China, ada dari Eropa juga, ada dari Amerika dan lain sebagainya. Nah waktu kami asik-asik foto saudara, lah kok sirine bunyi, gitu saudara. Kami langsung cepet-cepet lari, polisi juga ada polisi, come on go to the bus, gitu saudara. Jadi kami sepanjang jalan yang ngeliat rudal terus kayak weh gitu saudara ya. Terus kami mikirnya lek mati gitu aja saudara. Terus kami sampai di hotel jam 4. Baru check in kami ke lantai atas. Lah kok sirine bunyi lagi. Kami turun ke bunker. Nah bunkernya itu saudara saya kasih gambaran. Dia 3 lapis. Jadi ini ground level ada layer 1, layer 2, layer 3. Kami yang di layer 3 yang di pondasinya di bawah. Nah itu juga yang saya rekam dan sebagainya. Terus 2 jam kami nunggu di situ. Oh itu suara pesawat jet itu di atas. Weng gitu. Kami kembali ke kamar. Terus terang saya enggak bisa tidur. Kenapa? Pemikiran saya adalah peserta, karena ini keluarganya orang yang ada di Indonesia. Kalau mereka nggak pulang gimana? Ya, jadi pikir saya dengan Bapak Gembala, dengan Pak Simon terus diskusi. Ya kami apresiasi Pak Simon luar biasa untuk menangani. Ya, terus kami di kamar nggak tidur. Nah, singkat cerita saudara, kami masuk kamar jam 7, setengah jam sirine nyala. Kami masuk ke shelter. Kalau bunker itu di bawah tanah, kalau shelter sejajar dengan kamar. Itu juga ada perlindungan, cuman kalau sudah tanya lebih mana yang saya prefer bunker. Karena bunker di bawah, kalau shelter di atas. Kalau misalnya bangunannya ambruk, ya shelternya ikut ambruk. Karena dia sejajar dengan lantainya, saudara. Kalau bunker dia di pondasi. Nah akhirnya selesai kami kembali ke kamar. Saya coba untuk bertahan, terjaga supaya nggak tidur. Lah kok ketiduran saudara, jam 2 pagi tanggal 1 Maret. Itu peperangan yang saya nggak bisa lupakan. HP saya nyala, sirine kota nyala saudara. Itu saya lihat rudal berterbangan. Nanti saya ada videonya saudara, nanti setelah saya cerita nanti kita lihat video sama-sama. Itu berterbangan, kita masuk lagi ke shelter, kita berjaga. Akhirnya saudara, nah itu diumumkan akhirnya pemimpin Iran meninggal paginya. Itu kalau saudara ingat Minggu pagi. Ya. Dan setelah itu kita cepat-cepat pindah ke Yordania. Karena Yordania adalah negara yang aman, yang tidak terdampak Dubai, Uni Emirat Arab terdampak, Qatar terdampak, Bahrain, karena ini semua diserang, Lebanon terdampak saudara. Ya, yang aman itu Yordania dan juga di Mesir. Lalu kami sampai di Yordania, ya walaupun rudal berterbangan kami tetap selesaikan situs supaya nggak rugi saudara ya. Jadi kita tetap menyelesaikan sambil saya lihat di Yordania ada rudal jatuh di padang gurun, nanti ada videonya juga. Terus ada juga lagi naik kapal, ada lagi. Jadi itu sudah seperti pemandangan. Jadi kami dari grup Indonesia itu heboh sendiri. Jadi ada rudal, syuting gitu saudara ya. Puji Tuhan. Nah kami juga bersyukur dengan KBRI ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yordania. Kami diarahkan 2, ke Turki atau ke Mesir. Karena kami nggak bisa terbang ke Dubai, satu-satunya jalan hanya melalui Dubai. Lah Dubainya, airportnya, bandaranya juga diserang. Saudara. Akhirnya kami memilih untuk turun ke bawah, jadi kami lewat kapal sekitar 10 jam perjalanan saudara. Darat plus kapalnya 1 jam, jadi 9 plus 1. Kalau ke Turki bayar mahal, karena Turki nggak bisa darat, harus pakai pesawat. Kemarin ditawarkan harganya sudah sekitar 1.600 US dollar atau kurang lebih 30 juta per kepala, per orang saudara. Kalau turun darat, naik kapal, dibayarin sama KBRI. Jadi kami puji Tuhan kami dibantu oleh KBRI dan diberi makan juga kemarin nasi ayam taliwang. Nah kami sampai ke Mesir, akhirnya kami ke Kairo dan tidak ada kepastian pesawat karena kami dipastikan batal. Tapi puji Tuhan 8 Maret kami dapat kepastian, kami dari Kairo ke Istanbul ke Singapura Surabaya dan Surabaya ke Malang dan sampai hari ini kami tidak kekurangan satu apapun karena Tuhan Yesus yang setia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita lihat videonya berurutan, multimedia bisa ikuti instruksi saya. Yang pertama, sirine dan bunker Yerusalem. Tolong diklik. Ini tolong dikencangkan suaranya. Kondisi saat ini ada alarm saat kami jalan, alarm. Ada peraturan live stream yang dikirim di HP setiap peziarah.
Dalam nama Yesus pasti aman, dalam nama Yesus pasti aman. Haleluya. Amin, amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa ya. Nah ini di bunkernya yang ground level saudara ya. Kita sedang berdoa di bunker karena Terima kasih Tuhan Yesus. serangan. Engkau baik buat kami. Amin. Engkau sangat mengasihi kami. Nah ini. Nah itu sudah dem. Oh, Dekat sini berarti. Dekat. No, tapi tidak terlalu dekat. Kita tetap harus bersuka cita ya, walaupun rudal itu ada di kepala kita ya. Agak goyang sedikit. Agak goyang sedikit. agak keras. Dan sempat agak goyang, agak lindu ya, Agak goyang. ya kan? Karena ada Saya kok enggak ya, hantaman. Pak? Agak goyang. Agak goyang. Shalom dulur-dulurku, puji Tuhan kita di Yerusalem aman tentram. Amin. Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Yes Poya. Yes. Yes Poya itu singkatan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus memberkati. Dari Yerusalem tanggal 28 Februari 2026. Shalom dulur-dulurku. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah ini saudara ya, kami cepat-cepat keluar. Nah ini situasinya yaitu rudal sudah lalu lalang lah di lalu lintas di udara itu saudara ya. Ini kami pergi ke Nazaret. Nah ini saudara ya, ini Israel serang Iran. Nah ini peringatannya seperti ini saudara, saya enggak ngerti. Nah itu ya. Terus kita sempat di bunker di Nazaret. Tolong disiapkan videonya ditampilkan. Kami di bunker di Nazaret, kami masuk ke bunker di Nazaret. Nah ini saudara ya, kami pemilih berdoa. Betul di situ ada yang nangis takut karena nggak kepikiran gimana bisa pulang. Firman menjadi kekuatan bagi kami. Kami menjalaninya, kami tidak sendiri, tapi kami bersama Engkau, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Mujizat itu tidak ada dari dulu sekarang sampai Dari sorga. tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Nah ini untuk membuat boleh diganti video selanjutnya. Ini di shelter. Kalau ini bunker ya, shelter dan rudal. Saya tunjukkan. Nah ini lihat saudara. Dengar suaranya. Nah, itu ada tangga itu untuk turun. Nanti kalau ada apa-apa kita turun lagi ke bawah. Nah ini saudara lihat. Wah itu saudara ya. No, kayak gitu saudara. Di depan kamar saya ini. Jadi bangun-bangun saya belean gitu sampai kaget saudara ya. Nah, ada jual beli serangan. Nanti dari sini ke sana gitu. Lihat ya nanti ya sebentar ya. Nah itu saudara. Nah ini banyak sasaran utamanya Tel Aviv. Ya, Tel Aviv itu administrasi semua itu ada di sana ya. Sama kedua Yerusalem. Kalau Nazaret aman, kami enggak sampai tapi ya ngelewati itu, rudalnya itu ngelewati. Karena saya ada rekam yang dari arah sana ke sini, yang sini ke sana. Nah itu ada. Jadi jual beli serangan saudara ya. Nah ini ya. Nah itu saudara. Nah ini yang dari, jadi counter attack ini. Bayangin kita kayak di tengah-tengah, istilahnya gajah lawan gajah, pelanduk di tengah-tengah ini saudara. Nah itu ya. Kalau ingat-ingat saya, wah kebaikan Tuhan. Shalom, selamat pagi dari Nazaret. Kami tadi berjaga-jaga sampai jam 2 malam. Saat ini di Nazaret jam 4 pagi ya, jam 4 pagi.
Dan kondisinya selama 2 jam ini saya tadi tidur, saudara, dan rudal-rudal sudah gak ada berlewatan. Yang pasti 5 jam lagi, jam 9 kami akan segera pergi ke Yordania. Dan sementara memang banyak di sosial media beredar banyak sekali informasi lain sebagainya, tapi kami mengikuti yang real yang ada di sini, begitu. Ya, untuk setiap WA yang masuk, terima kasih. Mungkin saya belum bisa balas dulu karena ada banyak situasi yang harus kami pikirkan, diskusi dengan pihak dari tur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang pasti Pak Samuel, saya, dan segenap tim juga Pak Simon dari owner JMT Tour aman, ya. Jadi BIM Tour aman semuanya. Dan jam 9 kita akan segera ke Yordania. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dari Nazaret. Nah, kita lihat lagi saudara, ini yang kami besoknya langsung cepat-cepat kami ke perbatasan untuk memastikan aman. Nah, di tengah-tengah perbatasan di Yordania, nah kita lihat sama-sama rudal di perbatasan. Ada, kita lihat lagi rudalnya, coba. Klik. Lagi. Rudal. Rudal naik ke atas. Itu dia. Aerodromnya itu dia itu aerodrom. Israel loh. Aerodrom punya Israel. Untuk menangkal serangan. Untuk menangkal serangan. Jadi itu berfungsi untuk menangkal. Jadi AU terus saudara ya. Ini adalah mekanisme pertahanan. Karena ada rudal yang mau masuk dan dihantam di situ. Dari Iran. Nah. Langsung dari imigrasi Yordania. Kita sedang mau masuk ke Yordania dan di langit-langit kita melihat bahwa ternyata masih serangan-serangan itu masih berlaku, tapi kita percaya ada perlindungan Tuhan Yesus. Immanuel, Tuhan Yesus beserta. Haleluya. Nah, selanjutnya nih saya dengan tur kita ya bercanda aja. Kita lihat orang Indonesia di perbatasan Yordania. Nah, ini saudara. Ya, inilah kita orang Indonesia. Di tengah-tengah ada seperti ini, tetap kita malah syuting. Di sini juga Pak Heri udah menunggu di sebelah. Seperti yang Di sana juga ya. ada Bob tukang sate. Puji Tuhan. Nah, saya juga dapat beberapa kali kesempatan untuk wawancara dengan beberapa media massa ini. Salah satunya boleh diklik cepat saja. Ini dengan Tribun Jabar. Ini sudah terakhir 300 ribuan ya. Nah, ini live ini saudara ya. Untuk ini waktu saya di Yordania ya. Terus selanjutnya dengan Nusantara TV langsung diklik. Jadi ada alarm HP, ada sirine kota. Nah, ini dengan Nusantara TV. Peziarah dievakuasi. Nah, karena sudah terjadi jual beli serangan, kami akhirnya dimasukkan ke dalam bunker itu untuk Terus juga masuk di koran, klik juga. kami mendengar dari Kesaksian bunker, juga memang kami dengar ada suara seperti ledakan. ditulis di ini tanggal edisi 23 Maret kalau nggak salah Kalau ya. kita tahu ada Iron Dome yang dimana Headline rute di serangan. Tribun Jabar. Nah, kami juga ketemu dengan KBRI Yordania, klik. Nah, ini saudara ya. Ya, kita bersyukur di sana KBRI bekerja dengan maksimal memastikan WNI bisa aman. Nah, ini dengan Pak Zafki dan Pak Imam ya. Jadi di Yordania. Pak, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak, terima kasih Pak. Pak siapa namanya? Nah, terus waktu kami pergi, jadi kalau saudara tahu ada Sungai Yordan, ini yang asli saudara ya, yang di Yordania. Nah, klik waktu ke Sungai Yordan, tolong diklik. Posisi saat ini kami berada di baptisan Yordan yang asli di Yordania dan terlihat dari sini seperti ada asap ngebul. Nah, Apakah mungkin ini rudal yang terjatuh? Nampak seperti rudal yang terjatuh di bahasa saya sudah kayak dataran wartawan di padang ya. gurun sekitar Yordania. Nah, itu. Dari sisi Yordania dapat terlihat jelas ada Ini di kepulan padang asap. gurun. Jadi Ya. Israel dan Yordania itu berdekatan. Kemungkinan Jadi ini bisa kurang lebih di rudal yang jatuh, misil yang jatuh daerah padang gurunnya dari saudara ya. Padang gurun Yordania. Tuhan Yesus menolong menyertai Immanuel. Nah, itu saudara ya. Nah, kami diarahkan oleh KBRI untuk ke Mesir. Jadi tolong diklik video selanjutnya, kami ngambil kapal di nah ini. Puji Tuhan, hari ini Jumat tanggal 6 Maret 2026, kami semua sudah sampai di Aqaba dengan selamat. Dan sebentar kami dengan menggunakan feri akan menyeberang ke Taba di Mesir dan melanjutkan perjalanan darat menuju ke Kairo. Bersama kami juga ada rombongan tur yang lain, orang-orang Indonesia diperkirakan sekitar 100 orang.
Puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih buat KBRI di Yordania. Terima kasih buat instruksinya dan kami percaya semua kami akan tiba kembali ke Indonesia dengan selamat oleh perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Dari Aqaba, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Nah ini jadi di selatan dari Yordania, namanya Aqaba. Dari Amman, ibu kotanya Yordania, 8 jam, 9 jam. Nah ketika kami naik kapal saudara, naik kapal. Nah sebentar video disiapkan. Di kapal pun kami melihat klik rudal di Laut Merah. Nah itu kelihatan saudara ya. Jadi di sana kan nggak ada awan ya, biru itu kelihatan kayak dia motong. Nah itu saudara. Dan video terakhir tiba di Indonesia dengan selamat. Tolong diklik videonya. Shalom, puji Tuhan. Hari ini hari Senin tanggal 9 Maret 2026. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Juga terima kasih buat istri, anak, dan keluarga saya. Akhirnya sampai di Indonesia dan saya juga ucapkan terima kasih buat setiap pihak yang nanti saya akan tulis di caption. Dan puji Tuhan, hari ini langsung kembali ke Malang dan langsung akan melaksanakan segala tugas menyatakan mujizat perkara ajaib bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, mujizat masih terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya bisa tenang, kami bisa tenang karena kami punya Yesus yang bisa kami percaya dan andalkan. Nah, satu video kesaksian, saya di sana juga punya satu misi untuk saya mendoakan orang-orang sakit yang ada di luar negeri. Dan waktu saya di Mesir, saya dapat kesempatan untuk juga mendoakan yang sakit, juga mendoakan yang terikat, pelepasan. Nah, saya kasih satu video, sebenarnya ada banyak tapi sepertinya cukup satu dulu aja ya. Saya mendoakan bagi seorang orang Mesir yang sakit lambungnya sudah sekian lama. Tapi puji Tuhan dia mengalami kesembuhan. Kita lihat lambung orang Mesir yang disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus sembuh dan sehat. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. خلي جسمه صحيح خلي جسمه صحيح امين Apa yang dirasakan? بيسألك احسن lebih baik juga. Lebih baik. Puji Tuhan. Sekali lagi ya. يقول لك الحمد لله نشكر ربنا. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa lokal. هو اللاست تايم. Tuhan Yesus hamba berdoa Tuhan, dalam nama Yesus hamba mempercaya Tuhan. Sembuh, sehat, dan malam hari ini Tuhan tidak perlu minum obat lagi, hamba mempercaya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin, 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 amin. باسم الرب يسوع ما يلجأش للدواء تاني. أخبارك إيه؟ Ya, oke, Mas. Ya, lebih baik, Pak. Ya, dia bilang begitu. Sehat-sehat, saya percaya Yesus sembuhkan. Jangan lupa saya dalam doa, kata dia. Ya. Nanti, Anda bilang ke Pak Amin atau siapapun yang kesini, Anda sudah sehat karena Tuhan Yesus. يعني لما ربنا يكرمك ابقى عرفني انا على اساس ان انا اللي في مصر وهو هناك انه يعني ربنا كرمك بالشفاء وان شاء الله تنام مرتاح الليله دي. لو حصل لازم تعرف حد. حتى انا بقابل عم سمير على طول هنا. تمام. God bless you. ربنا معاك يا حبيبي. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Di situasi apapun saudara, jangan lupa bahwa doa saudara dan saya berkuasa. Amin. Nah, 3 hal pelajaran yang saya mau bagikan kepada saudara. Perenungan ketika kami semua mengalami hal itu. Yang pertama, saya sebut ada yang namanya blessing in disguise. Dalam keterpurukan, saya sangat percaya bahwa berkat Tuhan masih menyertai saudara. Roma 8 ayat yang ke-28, mari kita lihat firman Tuhan. Supaya saudara tahu, kalau saudara mengalami sesuatu, makanya saya akan bilang, adakah yang saudara mengalami rudal terbang di kepala? Kan belum pernah kan? Nah saya mau bilang, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Jadi jangan pernah gini loh, saya di sana saya bisa aja memelas. Saya bisa memutuskan untuk nangis, curhat di sosmed, enggak. Saya punya Allah yang hidup yang turut bekerja. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi jadi orang tuh jangan suka melas. Kalau ngalami sesuatu merasa yang paling sial di dunia. Oh enggak saudara. Karena dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya ini yang namanya blessing in disguise. Kenapa? Karena dari kejadian ini saya dapat bukan soal saya masuk TV-nya, bukan. Tapi di TV nasional saya bisa memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan menyelamatkan kami. Saya masuk di Tribun Jabar, sekarang di YouTube sekitar 300.000. Saya masuk di
Trans 7 juga. Saya ngomong Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya masuk di Nusantara TV. Saya masuk juga ada di beberapa media-media di wartawan yang juga mau podcast yang menghubungi podcast rohani maupun podcast yang sekuler. Bukan tentang saya, tapi tentang Yesus. Jadi hari ini saudara, mari kita ubah pola pikir kita. Kalau ada sesuatu yang disguise, berarti di situ ada blessing, saudara. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang Anda pikir itu terpuruk, sabar dulu. Setelah badai topan pasti ada pelangi di belakangnya. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan dari sini saya semakin yakin. Kehidupan orang Kristen gak selamanya akan gampang, saudara. Dengarkan saya, enggak. Tapi sekalipun ada sesuatu yang membuat kita sedih, remuk, hancur, pasti Tuhan tetap beserta bersama Anda dan saya. Immanuel, Allah beserta. Yes, saudara. Yang kedua, sekalipun dalam lembah kelam. Saya mau tanya, lembah kelam apa yang saudara sudah hadapi? Saya mengalami lembah kelam, rudal di atas kepala saya, tepat di atas kepala saya. Tapi saya enggak takut dan gentar karena Yesus beserta, saudara. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, saya ini pendeta, ya, saya ini pendeta. Saudara kalau enggak panggilan jangan jadi pendeta, berat, biar saya saja. Saya di tengah-tengah bunker, saudara, dengarkan saya. Itu WA masuk, ada WA karena masih connect dengan wifi. Kalau sinyalnya udah terputus tapi wifi itu masih bisa nyambung karena di situ ada wifi. Itu ada banyak yang WA begini, Shalom Pastor, saya tahu Pastor memang dalam bunker, tapi Pastor tolong doakan saya. Bayangkan saudara, saya yang perlu didoakan, saya diminta doakan. Tapi kalau bukan Tuhan saya nggak mampu, saudara. Kalau bukan karena Tuhan saya nggak mampu, dan saya bersyukur selagi di dalam bunker, saudara, bayangkan. Saya bingung bagaimana saya caranya keluar, bagaimana bisa kembali ke tanah air. Ada orang yang minta tolong dan saya berdoa dari bunker. Saya mendengar ada seorang yang koma, saudara. Dan saya dapat kesaksiannya. Ketika didoakan, opa yang koma ini, saudara, dia bangun, dia berdiri, bahkan sudah dinyatakan sehat, bisa berjalan seperti biasa. Kasih tahu tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, saya percaya. Apa yang saudara alami, jangan lupa berdoa. Kadang-kadang kita ini nyari jalan pintas lain. Saya bisa pakai cara, waktu di sana saya bisa pakai cara yang, tapi apa yang kami lakukan? Kami sujud dan berdoa di hadapan Tuhan. Karena kekuatan kami hanya di dalam Yesus. Hai orang-orang Kristen yang saya sedang berhadapan dengan Anda. Kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu di sana, uang gak berlaku, saudara. Mau charter pesawat, gak bisa. Ada orang-orang kayak yang bersama-sama di tour itu rame-rame. Ayo berapa bisa beli pesawat? Gak bisa. Gak bisa. Karena semua ditutup jalurnya, gak bisa. Stranded. Tapi saya punya Yesus, sekalipun dalam lembah kekelaman, Dia beserta dengan kita. Apa lembah kelam yang saudara hadapi hari ini? Saya mengingatkan jangan merasa nelongso paling sakno dewe ya. Tuhan tidak suka dengan model yang seperti itu. Tapi Tuhan suka dengan model yang ketika lembah kelam itu dihadapi, kita justru tambah kuat doa sama Tuhan. Ya saudara. Nah saudara, saya mau bahas satu yang penting ya di bagian poin kedua ini. Karena gini loh saudara, saya mau jaga betul-betul di gereja ini secara pengajaran supaya jemaat tahu bahwa ini gereja mujizat, gereja yang percaya bahwa iman sanggup memindahkan gunung. Kemarin saya tatar praise and worship, ya saya bilang kepada mereka nggak apa-apa sudah terlanjur. Ada satu gini loh, enggak semua lagu rohani itu Alkitabiah. Mari kita buka, tolong dibantu ayat kesukaan kita semua, ayat Matius 17 ayat yang ke-20, tolong multimedia bantu saya. Matius 17 ayat yang ke-20, supaya saudara tahu bahwa iman saudara yang sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Saudara. Jadi saya nggak sepakat walaupun gunung tak berpindah. Oh, saya percaya bahwa Yesus bisa pindahkan gunung, saudara. Kita lihat Matius 17 ayat yang ke-20. Yesus berkata kepada mereka, Anda dan saya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata, Yesus berkata, sesungguhnya jika Anda punya iman yang sebesar biji sawi itu sekecil ini. Saudara tahu wijen, biji wijen, sebesar itu biji sesawi itu.
Coba, iman sebesar biji sesawi saja. Tolong baca dengan saya, 3, 2, 1. Dapat berkata, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saya tidak ada masalah dengan penulis atau penyanyi, tidak ada masalah. Tapi saya mau jemaat tahu bahwa iman sebesar biji sesawi itu masih bisa memindahkan gunung, dan gunung pasti berpindah. Saya tidak tahu gunung apa yang sedang hadapi. Waktu saya di sana, saya punya gunung yang di mana saya nggak tahu bisa pulang apa enggak. Kami diberikan harapan-harapan palsu. Nanti tanggal 6 batal, tanggal 8 batal, tanggal 10. Tapi saya sangat percaya, bukan walaupun gunung tak berpindah, oh enggak. Yang saya percaya, gunung pasti pindah dalam nama Yesus. Dan terbukti, kami tanggal 8, kami berjalan dengan iman ke airport. Subuh-subuh kami berangkat. Kami siap untuk menghadapi akan ada batal, karena kita nggak tahu. Ini kan lagi ada perang nih. Moodnya gimana nih? Tiba-tiba rudal terbang, batal kita. Tapi iman sebesar biji sesawi di dalam Yesus bisa dan mampu memindahkan gunung. Gunung apa yang saudara sedang hadapi hari ini? Saya kan nggak tahu masing-masing. Tapi saya percaya iman di dalam Yesus bisa memindahkan gunung. Yang percaya katakan amin. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, saudara. Jangan takut mati, saudara. Saudara naik pesawat turbulen sampai kalau belum waktunya mati, gak akan mati kok. Tapi kalau waktunya mati, tadi sudah sampaikan di awal. Saudara mandi kepleset, mati saudara. Tapi saya sangat percaya. Kita semua akan selesai pada waktu kita menyelesaikan tugas kita. Saya nggak tahu tugas Tuhan dari Tuhan untuk Anda apa. Kalau saya tahu tugas dari Tuhan untuk saya apa, dan saya mau kerjakan itu dengan sebaik-baiknya, ketika saya menghadap beliau, dia akan berkata, thank you my faithful servant. Terima kasih hambaku yang setia. Saudara, sebagai penutup sebelum saya rindu kita nanti menyanyikan beberapa pujian penyembahan yang menguatkan Anda dan saya mau kasih kesimpulan begini. Setelah saya mengalami, karena gini saudara, ini pengalaman pertama, saya 15 kali ini baru pertama. Tapi kalau saudara tanya apakah Pastor Yoel kapok ke sana, enggak. Kalau sudah buka ya ke sana lagi saudara. Ya. Saya mau bilang gini, negara Indonesia adalah negara yang paling aman dan nyaman untuk ditinggali. Yang percaya boleh katakan amin. Di sini semua ada. Ada lagu Kus Plus. Bukan lautan, hanya kolam susu. Lihat saudara. Pakai kail aja, ikan bisa diambil. Di sini tuh aman dan nyaman. Nggak usah ya pakai kabur-kabur aja dulu, nggak usah. Tetap stay di sini. Karena kalau Tuhan taruh kita di Indonesia, berarti Tuhan punya rencana untuk Indonesia. Saya percaya hari ini kita semua Tuhan tolong sertai, dan nggak usah takut. Lembah kelam apapun, saya mau bilang, kalau saudara bilang lembah kelam apa? Saya sudah mengalami rudal itu ada di kepala atas kami. Kami nggak tahu apakah rudal itu jatuh di atas kami atau tidak. Tapi yang kami tahu, sekalipun dalam lembah yang kelam, kami tak takut karena Yesus beserta dengan kami. Mari kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan beberapa lagu, ya. Pak Max dan Vito boleh bantu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Dari awal nyanyikan dengan percaya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan percaya katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Musik boleh mengalun dengan lembut sambil saudara berdoa. Saya tidak tahu lembah kelam apa yang saudara sedang hadapi. Saudara tahu nggak lembah kelam itu apa sih? Kalau di Israel gini ya, kalau saudara baca Alkitab. Alkitab itu menggambarkan bagaimana kondisi di Kanaan, the promised land atau Israel. Lembah kelam itu bicara jurang. Orang kalau masuk lembah kelam, zaman itu nggak ada yang bisa nolong saudara. Kemarin siapa manusia yang bisa nolong kami? Nggak ada. Yang bisa nolong kami hanya Yesus. Saya rindu saudara percaya bahwa kita harus melewati lembah kelam, harus kita hadapi. Yes. Ujian tantangan harus kita hadapi. Tapi yang saya tahu orang Kristen yang hidup dalam Yesus pasti keluar menjadi lebih daripada pemenang, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Jangan jadi orang Kristen yang nangis tunjukin. Nah. Kita punya Yesus yang menyediakan bahunya untuk kita bersender meminta kekuatan, saudara. Saya bisa cerita ini karena saya ngalami. Dan saya semakin yakin bahwa Yesus yang saya sembah adalah Tuhan yang benar-benar hidup, saudara. Dan saya kalau tanpa Tuhan tidak kuat, saudara. Bayangkan, tadi saya sudah cerita ya, di bunker aja masih ada sekitar puluhan orang, ratusan orang yang WA minta didoakan, bayangkan. Saya masih bingung gimana caranya bisa keluar, ini ada orang yang minta doa, tapi apakah saya menepis doa? Enggak. Saya tetap berdoa. Karena saya percaya doa gak kenal ruang, gak kenal waktu. Dia melampaui segalanya dan doa di dalam nama Yesus. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya, saya mau katakan kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru dan berharap dalam Yesus. Dengan sungguh dan percaya, katakan dari awal, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kalau ada masalah berseru, jangan cari jalan lain, berharap dalam Yesus. Yesus yang kami percaya, Yesus yang hidup. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Engkau sanggup dan mampu pulihkan keadaanku. Dalam
tak akan goyah selamanya. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saya ajar jemaat Tuhan untuk tetap terus berharap kepada Yesus. Saudara jangan berharap sama manusia, pasti kecewa. Mau berharap sama pendeta siapa sih? Saya masih manusia, saya pendeta yang masih manusia, bisa bikin salah, bisa mengecewakan. Tapi kalau kita datang kepada Yesus gak pernah mengecewakan. Saya kalau berharap sama manusia, saya sudah tinggalkan pelayanan lama. Saya banyak melihat orang pinter Alkitab. Di gereja kelihatan kayak malaikat padahal kelakuan iblis. Tapi karena saya lihatnya Yesus, bukan lihat manusia. Kalau saudara lihat manusia kecewa, dengar saya kecewa. Manungso ini gak bisa dipegang omongannya. Janjian jam 10, jam 11 baru datang. Pasti nolong, enggak, meleset, pasti meleset. Tapi kalau Yesus yang berjanji, dia menyembuhkan, pasti disembuhkan. Dia tolong, pasti dia tolong saudara. Maka tadi saya sudah katakan, saya percaya gunung itu pasti pindah. Enggak pakai walaupun, enggak. Gunung itu pasti pindah saudara. Karena iman yang kita punya walaupun sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung saudara. Kalau orang lain sudah gak percaya mujizat, monggo gak apa-apa. Silakan aja gak apa-apa. Kalau saya masih percaya mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Saya masih percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Saya boleh undang Kecer, boleh maju ke depan. Oh rapash. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya mau adakan altar call, siapa yang mau didoakan boleh maju ke depan. Silakan saya buka altar, yang mau didoakan yang datang dengan sakit. Siapa yang sudah datang dengan sakit yang bahu, yang sudah keras sekian lama, sakit lama. Sudah ke dokter tapi masih sakit, tolong maju ke depan, saya mau berdoa buat Anda. Saya juga berdoa di Sidoarjo untuk seorang yang bahunya sakit sekian lama, frozen shoulder, dan puji Tuhan dia mengalami kesembuhan. Boleh maju ke depan, yang bahunya keras, frozen shoulder sekian lama, saya mau berdoa buat Anda. Silakan nanti saudara kalau mau didoakan apa, tolong info saya. Saya percaya kita punya Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menolong. Silakan, jangan gengsi di hadapan Tuhan, jangan keraskan hati di hadapan Tuhan. Oh rapa karapa syata laba, kira laba harapa karalaba syata laba, oh rapa takara laba syata laba, oh rapa. Silakan, saya tunggu, masih ada waktu. Oh rapa syata, oh rapa papa syata laba laba, kira laba syata laba, syata laba laba laba. Sebelum saya akan turun dan berdoa bagi yang sudah maju. Tadi saya sebut yang pertama bahu yang sakit. Saudara belum maju loh, saya tahu saudara belum maju. Yang kedua, saudara mengalami masalah ekonomi. Saudara pakai jalan pintas, mau pakai apapun itu. Tapi kok saudara gak datang ke Yesus, gak bisa. Saudara. Kalau itu orangnya saudara boleh maju, saya tunggu. Jangan keraskan hati, jangan seperti Firaun. Tuhan sudah buka kesempatan buat Firaun. Tapi dia terus keraskan hati sampai akhirnya apa? Laut Merah terbelah menjadi dua dan pasukannya dan jenderalnya sampai masuk tertelan oleh Laut Merah. Jadi saya ingatkan yang bahu sakit, yang kedua yang punya masalah ekonomi, yang saudara cari jalan pintas tapi tidak bisa. Bebannya tambah nambah, sampai nggak bisa ngelunasi kan? Karena pakai cara sendiri. Tapi kalau Anda pakai cara Tuhan, saya kasih tahu saudara, matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kalau matematikanya Tuhan beda, 5 tambah 2 sama dengan 12 bakul saudara. Bisa buat makan 5.000 orang laki-laki. Baik, selama saya mendoakannya di depan, saya persilakan Anda boleh kembali duduk. Kalau sepanjang sesi doa saudara mau maju ke depan, boleh duduk, silakan duduk. Yang di depan tetap berdiri, nanti saudara yang mau didoakan boleh maju, silakan. Jangan gengsi, jangan saudara keraskan hati Anda, ya. Saya tunggu yang bahu sakit ya, saya tahu ada di tengah-tengah saya, tapi Anda sedang mengeraskan hati Anda dan nunggu nanti selesai ibadah kan. Ya, saya tahu, tapi saya minta kerendahan hati, saudara boleh maju ke depan, saudara datang kepada Yesus. Aku punya Yesus yang besar, yang berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami terima, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar. Aku punya
Yesus yang besar, yang telah berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Yang di depan bersiap, saya akan berdoa buat Anda. Aku punya Yesus yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan Baik, kita mau dengar kesaksian Oma. Dengan Oma siapa? Saya Lani Irawati. Baik, Oma Lani, apa yang Oma Lani rasakan dan setelahnya bagaimana, silakan. Semalam saya kurang tidur. Iya. Ini leher saya nih kaku, kepala cekut-cekut ini tadi. Iya. Setelah didoai sama Yoel, kok enak sekarang udah sembuh. Siapa yang menyembuhkan Oma? Tuhan Yesus. Sehat selalu ya Oma ya. Amin. Itu nyanyinya besok pagi juga bangun dengan tubuh yang Amin, sehat. Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makasih. Sehat-sehat Oma Lani. Aku punya yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
kuasanya, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji. Puji Tuhan. Nah ini yang sakit bahu muncul ya. Siapa namanya? Emi. Cemi, apa yang dirasakan sebelumnya dan bagaimana setelahnya? Silakan. Iya, saya udah 2-3 bulanan gitu kan, nggak bisa ditekuk ke belakang, nggak bisa diangkat. Ya. Kalau ngambil sesuatu terpaksa cepat begini sakit sekali. Ambil mangga enggak ya? Ya boleh itu. Terus tadi pas lagi altar call itu kan saya jagain kan jadi catcher gitu. Saya coba-coba gitu kan, tadi pastor bilang siapa yang frozen shoulder. Saya pikir saya shoulder gitu kan, sakit gitu memang. Terus saya coba-coba kok bisa gitu, biasanya nggak bisa sakit loh biasanya. Ini nggak apa-apa gitu loh, sampai saya tarik sampai pakai tangan. Coba ditarik pakai tangan, tolong dibantu PIC mic-nya coba. Sebelumnya ditarik nggak bisa, sekarang ini? Enggak. Loh kok bisa ya? Iya. Siapa yang menyembuhkan Cemi? Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan yang meriah. Sehat selalu Cemi. Cemi ini full timer di tempat ini ya, melayani multimedia dan hari ini Tuhan disembuhkan. Sehat selalu Cemi. Pak Yaya, istrinya sembuh ya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Sehat selalu Cemi. Amin ya. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Haleluya. Oh haleluya. Oh
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baik, saudara boleh buka mata saudara. Seperti biasa sebelum saya doa firman Tuhan, siapa yang saudara datang dengan segala penyakit, saudara gak maju ke depan, tapi selagi saudara duduk, saudara mengalami ada perubahan dalam tubuh saudara dan saudara mengalami kesembuhan. Boleh bantu saya angkat tangan untuk bersaksi singkat saja apa yang saudara sudah alami hari. Boleh bantu saya? Baik, nanti selesai ibadah, saudara mau saksi silahkan. Di tempat ini adalah gereja mujizat saudara. Saya tahu ada saudara yang sakit tapi saudara gak maju kan. Nah, gak apa-apa, gak masalah. Tapi saudara duduk di tempat masing-masing, saudara nanti letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan Anda dan saya. Saudara, saya kenapa kok minta Tuhan, saya minta Tuhan supaya ada pertolongan Tuhan, kesembuhan terjadi. Kenapa? Karena jadi orang sakit tuh gak enak saudara. Ada yang mau sakit? Gak ada kan? Saya kalau kunjungan ke rumah sakit, saya keluar dari kamar ICU, saya keluar dari kamar pasien, saya mesti nangis saudara. Saya bilang Tuhan, saya minta belas kasihan-Mu Tuhan. Saya gak anti dokter ya, saudara boleh ke dokter dan harus ke dokter. Tapi ada kalanya nanti dokter berkata, maaf, kami sudah angkat tangan, kami gak bisa. Sudah beberapa ada yang berkata, pastor tolong bantu doa, karena kami sudah ke semua dokter dan dokter berkata gak bisa yang seperti ini. Tapi ketika dokter berkata gak bisa, saya kenal dokter sekali, dokter namanya Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin saudara. Jadi hari ini saya berdoa, saudara yang gak maju gak apa-apa, gak masalah, tapi di tempat saudara duduk, saudara alami mujizat, pulang saudara ngalami dan nanti saudara akan saksikan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya boleh undang Pak Max, boleh kembali, saya mau nyanyi satu lagu saudara. Saya rindu biar Tuhan Yesus pimpin langkah kita. Dan biar hati kita mau mencari domba yang ini lagu lama, lagu Pentakosta lama, saudara. Kalau saudara tahu boleh nyanyi sama-sama, kalau enggak ya boleh belajar pelan-pelan dan menikmati hadirat Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah aku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, agar ku merendahkan diri menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam, amin, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Dari awal, oh Tuhan, oh Tuhan, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Kami mau hidup menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa, mencari domba yang sesat, mencari domba yang sesat. Mencari domba yang sesat, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, sebelum saya tutup dalam doa firman, lagu ini berkata, oh Tuhan pimpin langkahku.
Kita ini ciptaannya Tuhan, kita ini miliknya Tuhan. Saya banyak menemukan orang Kristen yang gagal dalam perjalanan, kenapa? Karena gak melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Ngambil keputusan gak melibatkan Tuhan, pas masalah baru nyari Tuhan. Jadi waktu ngambil keputusan, maruk, serakah gitu ya, ngambil keputusan yang salah, Tuhan gak dilibatkan. Tapi wayahe masalah, baru rajin ke gereja, baru nyari Tuhan. Tapi saya balik sekarang saudara. Kalau kita setia dipimpin oleh Tuhan, saya percaya perjalanan kita, Anda dan saya pasti berhasil dan beruntung. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Materaikanlah firman-Mu, mujizat yang telah terjadi tidak hanya berhenti hari ini, tapi pasti terus terjadi dan terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang menghadapi lembah yang kelam, sedang menghadapi masalah pergumulan yang orang lain gak tahu. Tapi Engkau Yesus, Engkau melihat mereka, Engkau tahu dan Engkau sanggup menolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Aminkan setiap perkataan doa yang saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang berkekurangan diberkati berlimpah-limpah, yang sedang masalah utang piutang pasti ditolong dilunasi oleh Tuhan Yesus, dan yang sedang ada pergumulan pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sampai detik ini di tempat ini mujizat masih terjadi, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.